statement Ciro di akun media sosial pribadinya yang menyatakan mundur dari Persib karena habis kontrak per 30 April ini ya. Ya, di luar dugaan, saya kira PSS akan main lebih agresif dari babak pertama sampai Karena butuh poin etanya. ternyata dia mungkin ada perhitungan lain. Pasti ini menjadi momentum Persib semakin mendekatkan diri dengan gelar juara karena bagaimanapun poin menjadi sangat jauh dengan para rivalnya dan disusul dengan Persibaya juga yang draw 1-1. Persib tinggal butuh 2 poin lagi, Mantilenya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami para bobotoh di ngobrolkan mengbal obrolan redaksi Koran Gala TV. Mang Desa sehat? Alhamdulillah, Mang Memang sehat? Alhamdulillah. Pikiran tenang? Hati tenang? Setelah melewati hari kemarin, sekarang pikiran menjadi dingin. Bagi para bobotoh dan sahabat Koran Gala, apabila ingin mudah dalam bertransaksi di bank, bertransaksi bayar listrik, telepon, tagihan internet, bisa nabung di Bank BJB. Lebih mudah lagi, download aplikasi DigiCash. Karena semua keperluan rumah tangga, keperluan kantor, dan segala sesuatu keperluan sanang pangan papan bisa diakses melalui DigiCash Bank BJB. Ya, Bangna orang Jawa Barat. Bangna orang Jawa Barat Banten. Karena sekarang Bank BJB kemarin hari tadi ada rapat triwulan dengan mencatatkan laba positif triwulan pertama yaitu 650 miliar kurang lebih. Menunjukkan kinerja positif Bank BJB. Semoga terus di 2025 ini semakin maju Bank BJB. Berinovasi terus untuk masyarakat Jawa Barat dan Banten. Alhamdulillah kemarin bobotoh sahabat Koran Gala, Persib berhasil meraih poin penuh 3 poin dengan menang 3-0 melawan PSS Sleman, dan di saat bersamaan Dewa United kalah melawan Maluku United. Dan kemarin Persebaya ditahan imbang Arema. Dengan posisi tersebut, kesempatan Persib insya Allah untuk meraih gelar juara back to back musim ini terbuka lebar. Semakin dekat. Melihat pertandingan kemarin melawan PSS yang tadinya kita kesulitan, Mang Desa, Mamang, meskipun kita mendominasi, tapi PSS Sleman mendapatkan peluang pertama tapi menyimpang di sisi gawang, dan gol Gustavo Pranca sebagai gol pembuka keran 2 gol lainnya menjadi modal 3 poin yang sangat penting. Melihat pertandingan kemarin bagaimana Mang Desa? Ya terlepas dari pertandingan yang terjadi di lapangan, Mentile, yang pasti ini menjadi momentum Persib semakin mendekatkan diri dengan gelar juara, karena bagaimanapun poin menjadi sangat jauh dengan para rivalnya, dan disusul dengan Persibaya juga yang draw 1-1. Persib tinggal butuh 2 poin lagi, Mantilenya hanya dengan sekali menang Persib bisa jadi juara. Dan menurut pengakuan beberapa pemain, Mantile ada di atmosfer pertandingan kemarin sangat membantu para pemain untuk istilahnya bangkit untuk bisa memenangkan pertandingan di laga yang memang awalnya mengalami kesulitan ya Persib ya. Itu Mantile. Kalau Mang Bambang melihat pertandingan kemarin kan PSS Sleman meskipun mereka butuh poin, tapi bermainnya tidak Spartan seperti ketika Bali United ada pressnya sedikit kurang seperti Bali, sehingga Persib dapat mendominasi. Berhadapan dengan tim seperti itu, Persib justru lebih senang, jadi bermain lebih tenang. Yang diharapkan. Melihatnya kemarin bagaimana Mama? Ya, di luar dugaan, saya kira PSS akan main lebih agresif dari babak pertama sampai karena butuh poin etanya. Ternyata dia mungkin ada perhitungan lain, melihat Persib
mungkin bisa pengalaman dari pertandingan sebelumnya, kalau diserang ada serangan balik yang lebih berbahaya dari Persib, makanya dia tidak terus ngotot gitu kan. Setelah beberapa menit ke 30 kalau nggak salah udah mulai kendor. Tidak seperti menit awal lah. Pressingnya tidak terlalu ketat. Ya, mungkin terlalu berhati-hati juga. Paling Persib paling resep lah panggih jeung tim-tim anu tidak menerapkan pressing tinggi, tidak mengenalkan kecepatan, hanya bermain penguasaan bola. Itu Persib paling senang menghadapi tim-tim seperti itu. Meskipun kesulitan di lapang ya kemarin teh. Mungkin ada tekanan oge mentalnya, tekanan perlu poin mang desanya. Ya. Beban gede pisan. Beban Ya, pasti. tampaknya menit-menit awal lah 5-10 menit pertama terlihat bahwa tekanan untuk kita mendapatkan poin teh emang berat bisa ya biasanya ketinggalan Juga-jugaannya bakal menang gede gitu kan. Ya apalagi ya istilahnya tekanan itu ada di momen bahwa ini juga menjadi kesempatan Persib yang bagus, dan bobotoh dengan bagaimana antusiasme dengan menuntut Persib untuk segera menjadi juara juga. Ini mungkin jadi tekanan juga bagi para pemain, tapi di samping itu juga bisa membangkitkan semangat mereka untuk bekerja keras semaksimal mungkin. mental pemain berarti sudah benar-benar teruji lah dalam menghadapi situasi krusialnya, seperti tahun kemarin ketika semifinal melawan Bali kita berhasil melewatinya, pas final melawan Madura pun 2 leg kita berhasil melewatinya. Terlatih hanya mental. Insya Allah lah yang memang melihat kondisi seperti itulah, mungkin situasinya hampir sama. Ya, mungkin ku sering malikeun kaayaan teh nya. Nah, itu. Sehingga aku sering eta nya Mental, biasanya. Memang punya mental untuk mental juara lah ya. Di Nuyemen soalnya dalam beberapa situasi ketika Persib tertinggal bisa membalikan keadaan, dan itu juga menjadi modal Persib untuk kepercayaan dirinya menghadapi tim papan atas ataupun papan bawah sama-sama. Apalagi Persib di tangan Bojan Hodak tidak pernah meremehkan tim-tim lawan. Semua dianggap sama. Ya, dianggap Selalu sama, dan memandang semua partai final. itu berarti yang menjadi kelebihan Persib untuk di tangan Bojan Hodak mungkin ya. Selain pintar meracik dan meramu timnya antara pemain cadangan dan pemain inti. Ketika pemain inti cedera, pemain yang melapisnya pun mengeluarkan performa terbaik, ataupun sebaliknya. Itu menjadi poin plus Bojan Hodak musim ini. 2 poin yang sedikit tapi kelihatannya sangat berat mungkin ya. 2 poin yang sedikit meskipun tinggal 2 poin, meskipun tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi ya kurang lebih biasanya. Tapi 2 poin ini jangan sampai menjadi duri dalam daging lah ya. Karena nanti kita hari Jumat akan melawan Maluku United di tandang ke Stadion Kieraha, yang secara kebetulan Maluku United pun lagi dalam performa yang sangat baik desanya dalam top performa dan dilatih oleh satu-satunya pelatih lokal yang ada di antara 17 tim, satu-satunya pemain lokal ya Imran Humaruri menjadi pemain satu-satunya pelatih lokal yang masih bertahan dan membawa Maluku United bertengger di papan atas klasmen saat ini. Dan Imran juga terpilih menjadi pelatih terbaik musim ini, musim ini. Bulan Maret lah Maret April lah pelatih terbaik. Peluangnya Mang Desa, apakah kita akan berpesta di sana ataukah membawa 1 poin cukup atau kita melepas di sana, bagaimana Mang Desa peluangnya? Kalau peluang Mang Tile dengan 2 poin yang dibutuhkan Mang Tile untuk mencapai juara secara umumnya pastilah sangat besar, karena untuk 2 itu juga kalau itu misalkan rival Persib unggul terus di 4 pertandingan, dan itu juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi rival Persib untuk bisa menembus itu, dan saya pikir akan kesulitan 4 kali menang berturut-turut. Karena bagaimanapun ketika mereka hanya imbang saja Persib sudah langsung juara, jadi peluang itu besar.
ketika menghadapi Malut sendiri saya pikir ya sebenarnya 50-50 dan Persib punya potensi untuk meraih poin, apalagi kondisi Persib sendiri kan dalam motivasi dan kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk meraih gelar juara saat ini ya. Walaupun Malut tampil di kandang dan apa istilahnya mereka sedang trennya yang kuat, mungkin sama-sama lah kesempatan itu sama-sama ada, dan Persib pun datang ke sana bukan sebagai pecundang, tapi mereka punya modal bahwa mereka adalah tim teratas untuk musim ini. Jadi saya pikir kesempatan menang ada ya, minimal imbang lah. Tapi yang pasti Mang Tile bukan yang pasti ya, kemungkinan besar Persib musim ini memang akan meraih gelar juara. Dan peluangnya besar sekali. Ya, dan tidak sampai di akhir musimnya, minimal sisa satu pertandingan sudah menjadi juara, itu keyakinan saya ya. Insya Allah. Lain naon Mang Tile eta mah kahayangnya. Kahayang pribadi aja. Soalnya naon Mang Tile, selama ini kan Persib selalu juara itu di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Fun fact-nya bobotohnya. Dari sejarahnya. Dari 4 kali juara dengan ainanya namun dihitungnya ya. Tahun pertama 94 Jumat, kedua juga Jumat, di Palembang juga Jumat, dan sekarang juga di 3 pertandingan ini Persib akan menjalani pertandingan di hari Jumat. Kecuali hari terakhir melawan Persis Solo di hari Sabtu kalau nggak salah. Matat nama anggap finalnya lawan Malut mah nya. Lawan Malut, nanti Barito pun hari Jumat ya. Sananya mah dianggap 1 poin kan, jangan 1 poin deh kan Jumat. Ya syukur-syukur di Malut bisa menangnya, tapi kalau misalkan ngambil poin 1 poin, main di Bandung lawan Barito akan lebih meriah lagi mungkin pesta ya. Itu lebih gede ya. Pesta juara akan lebih menarik mungkinnya pesta di kandang sendiri. Karena selama ini gitu ya. Karena memang Persib sendiri belum pernah merayakan juara di kandang. Nah, ya kesempatan misalkan itu ngambil 1 poin dan yang lain masih bertahannya di lawan Barito di Bandung pesta. Nah, ini pesta terbesar. Baheula mah kan jadi lamun arek pesta teh nungguan heula tim baliknya. Ayeuna mah tinggal langsung diabringkeun. Baheula sampun 485 di Jakarta. 2014 di Palembang. Piala Presiden di Jakarta. Terus kamari di Madura. Ta ayeuna walau alam ya insyaallah nya mau rezeki teh naon di Maluku merananya orang udah kilo poin omangnya. Berarti kan leuwihnya geus leuwih tah. Target poin geus leuwih. Ari pemain KB siap tempur Mang Desa. Kalau siap tempur semua masih ada yang cedera, cuman kabar baiknya ya seperti kemarin ada beberapa pemain yang selama ini cedera sudah mulai ada di starting line up, dan Febri geus main kemarin walaupun hanya di menit akhir. Dan ya beberapa pemain sudah bisa dimainkan, dan yang cedera parah juga sudah mulai bergabung. Dan ini menjadi pilihan tambahan bagi Bojan Hodak untuk meramu atau meracik tim Persib untuk menjalani sisa laga bisa dipainkan. Dan ini juga sangat menarik kalau ketika misalkan Persib sudah aman, sudah mengamankan gelar, juga mereka istilahnya menjadi naonnya sehingga permainan selebrasi lah ya, istilahnya jadi pemain-pemain yang sisa pertandingan 2 deui geus yang dipainkeun kabeh kesempatan bermainnya lebih banyak ya. Termasuk pemain-pemain muda yang istilahnya kehilangan menit bermain atau kurang menit bermain selama ini. Bisa di kalau tuh siapkeun ke selebrasi kayaknya. Jadi pemain-pemain yang cedera kemarin cedera juga ya bisa dimainkan juga sih sebetulnya. Tah ya, melihat Maluku United sedikit memambangnya orang hanya minta tanggapan nanya. Maluku United pelatih Imran Nahumaruri kan satu-satunya masih bertahan pelatih lokal di Indonesia di Liga 1. Ini merupakan bentuk buah kesabaran dari manajemen mungkinnya. Mempertahankan Imran dari membawa promosi dari Liga 2 ke Liga 1, di mana kan pertama awal-awal musim Maluku United trennya buruknya di papan bawah, terbentuk meskipun ada dorongan dari supporternya dari masyarakat Maluku untuk mengganti pelatih lah, tapi dengan tanda kutip manajemen masih menaruh kepercayaan kepada Imran sebagai orang asli daerah sana lah, putra lokal, putra daerah,
sehingga diberikan kebebasan untuk merombak pemain di putaran kedua, sehingga buah kesabaran itu terlihat sekarang akhir-akhir kompetisi mamangnya. Buktinya kan narik pemain-pemain lokal oke di luar tarikan ke mainna bener gak mainna hayang benar-benar emang kuat sih ke kebersamaan. Ya ini salah satu bentuk kepercayaan dan keyakinan manajemen terhadap Imran, mungkin karena melihat di sebelumnya dalam musim sebelumnya ketika membawa tim promosi. Itu istilahnya dia bisa menjanjikan, dalam artian bukan dalam kata-kata verbal, tetapi dari cara dia melatih, cara dia membawa atau memimpin tim juga memberikan keyakinan bahwa tim ini akan bisa jadi besar dengan memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap sepenuhnya kepada pelatih. Ini terbuktinya ngeracik pemain bagus, strateginya bagus itu kan. Ternyata pelatih lokal gitu ya lah. Ya, betul. Karena dari 6 pertandingan terakhir kan Maluku United trennya positif sekali. Ini bisa menjadi pelajaran bagi tim-tim Liga 1 lainnya bahwa dalam meracik suatu timnya, dalam mengkomposisikan pemain, menyatukan tidak butuh perlu waktu yang sangat panjang, mungkin kesabaran, keuletan. Imran Haumaruri ini merupakan bentuk pelajaran yang bisa diambil lah dari kepercayaan manajemen kepada pelatih, kepada pemain yang memangnya. Kan kebanyakan di tim promosi teh pas naik ke Liga Hiji mah digaranti. Lain teh dia teh dari Islam dari bawahnya ngaracik pemain terus tinggal ganti nu mana yang kurang. Kan lebih abdol lah. Karena lebih panjang teh tadi itu. Kahawan Imran teh mantan Persib. Tah Imran pokoknya mah aya ieu non aya silsilah lah antara Maluku, Ambon jeung Bandung teh ada keterkaitannya lah. Ibarat dulur jauh mamanya. Kebanyakan pemainnya kan saling Preds Butuan. Banyak lah yang tahun 70-an Pak ada Max Timisela nya. Bahkan klub yang pertama di Bandung berdiri pun ada Yong Ambon namanya dulu. Tahun sekitar lah Yong Ambon 34 1940-30-an Yong Ambon pertama berdiri di Bandung, berarti ada keterkaitan antara Bandung dan Maluku itu dulur jauh lah, keterkaitan sejarah, emosional. Banyak pemain Maluku lahir di Bandung, besar di Bandung. Apa mungkin nanti nggak juarakeun Persib di Maluku semua gitu nya Maluku malah profesional. Tapi di tengah kabar pertandingan nanti dengan Maluku, pasca pertandingan PSS Sleman kemarin Persib sedikit dikejutkan kita mungkin dengan statement Ciro di akun media sosial pribadinya yang menyatakan mundur dari Persib karena habis kontrak per 30 April ini berarti besok per 30 April Ciro habis kontrak dan tidak diperpanjang oleh manajemen. Ternyata bahkan istri dari Ciro pun berbicara di akun media sosial pribadinya, sebenarnya Ciro teh geus meuli imah di Bandung cenah cek pamajikanna teh Mamang Cibaduyut lain di parken parahyangan kijana teh di Sanggarina Banjaran daerah dinya lah eta teh geus meuli imah cenah di Persib oge perumahan Sanggarina Banjaran aya di tadi geus meuli imah tapi manajemen tidak memperpanjang. Berarti itu mah kan kebijakan manajemen lah, kita tidak bisa mencampurinya. Meskipun ada hawar-hawar regenerasi pemain ke depannya memang perlu untuk regenerasi, tapi kan itu kembali lagi kebijakan lah. Kalau sudut pandang boboto mungkin Ciro masih aya lah lompatna memang ngacak-ngacakna karena musim aya lagi 12 asis kan ya. Asisna. Tah dengan perpisahan Ciro kemarin merusak kondusivitas tim teh kira-kira eta Mang Desa tah kira-kira. Mantile tapi ai ngadenge geus boga imah mah sigana kudu ditanyakeun mangkel bisa rek jual murah mangkel. Nya sugan we nya bisa 5 kalian bayar. Yang pasti Mantile ketika ada isu Ciro akan hengkang, saya pikir tidak terlalu mengganggu untuk kondisivitas lah, apalagi menjelang terakhir dan kita juga di ujung ya dengan poin yang sedikit. Tidak saya pikir tidak akan ada hal-hal yang sangat krusial lah hal itu karena sudah semakin dekat. Tapi yang pasti memang belum ada pernyataan resmi sih untuk memperpanjang atau tidaknya
dari manajemen, walaupun dari beberapa informasi di internal Persib sendiri ya memang tidak akan diperpanjang, dan justru kabarnya menariknya Ciro akan ke Malut nih. Ya, Ke ada Malut, informasi informasinya seperti itu. Ke Kalau Malut. tidak ke Dewa lah, tapi yang menarik ya ke Malut gitu nya. Ayeuna sigana mun ayeuna main di Malut sigana cicing langsung jadi itu. Cici langsung itu mau boleh baik ke Bandung ya. Ya, Bang Tile, untuk beberapa apa isu regenerasi itu memang ya dari sumber yang Dapat dipercaya lah. Memang Persib akan melakukan itu ini demi kepentingan pada apa saat menjalani AFC ya Bang Tile, karena butuh pemain-pemain muda, Segar. pemain segar, dan ini juga mungkin ya saya kurang tahu pasti. Bojan Hodak juga kemarin dengan jadwal yang padat untuk kompetisi di Liga 1 dan di AFC yang sangat ketat, itu mungkin pemain-pemain yang sudah berusia tidak bisa mengimbangi itu, dan mungkin salah satunya juga efeknya karena pemain kecapean kan. Salah satu faktor pemain kecapean cederanya. Nah ini juga mungkin salah satu jadi bahan evaluasi, dan memang di musim ini Persib tercatat sebagai tim dengan pemain yang tertua sebetulnya. Paling tua lah. Iya, paling tua. 30 rata-rata 30-an ke atas lah. Sedangkan ya untuk manajemen untuk musim depan inginnya disampaikan bahwa manajemen sih walaupun bukan dari manajemen resminya, resmi dari informasi manajemen, inginnya berada minimal ya di tengah-tengah lah, di rata-rata. Usia emas mungkin ya. Iya. Untuk bisa mengimbangi, saingnya lebih ketat kayaknya. Tapi saya pikir ketika perbaikan pergantian itu, regenerasi juga ya tidak jadi masalah sebetulnya selama itu akan menjadi lebih baik. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana adanya regenerasi atau merekrut pemain-pemain muda, apalagi ada pemain-pemain pelapis dari internal Persib sendiri. Ini patut diingat untuk tetap mempertahankan prestasi Persib ya, minimal lah ulah langsung nutup deui atau sebagai juara bertahan 2 kali lamun jeung ayeuna nya. Amin. Ya itu harus jadi pertimbangan bagaimana meramu atau meracik pemain-pemain muda, pemain-pemain dengan pemain-pemain yang punya kapasitas atau walaupun usianya tidak terlalu tua gitu. Buat mamang tah, wacana regenerasi ya dalam 2 tahun 3 tahun ke depan kan kita harus berinvestasi pemain-pemain mudanya. Meskipun tidak akan langsung dalam tahun depan, misal pemain-pemain muda ini langsung tune in lah, langsung jadi. Perlu ada proses melalui apakah emang langsung pemain-pemain senior itu tidak perpanjang kontraknya dan langsung ganti pemain muda, atau apakah bagusnya bae we cing pemain kolot mah aya heula kitunya, tah pemain ngora asupkeun diajarkan pemain kolot mamang tah. Ya mungkin 1-2 yang sentral harus ada. Seperti pembagi bola, jenderal lapangan kan kudu aya jenderal. Kalau semua yang masih minim pengalaman atau masih muda, ya mungkin pemain muda juga bukan berpikir pemain muda yang dari kita yang mentah. Mungkin bisa jadi kan dari tim lain yang usianya muda tapi pengalamannya udah bagus, mungkin begitu kan, lihat dari segi umur kan, bukan dari segi pengalaman. Seperti Beckham kan meskipun muda tapi kan udah terbangnya udah bagus. Mungkin ada dari tim lain bisa diambil yang pernah hilang dari Persib, dibalikan lagi kepada si Ahmad ya. Ahmad Maulana Syarif bisa kan diambil. Fajar Faturrahman Borneo eta didikan Persib. Pengalamannya udah pada bagus, tinggal narik. Mungkin bukan masalah usianya yang bukan masalah ini masih muda, nggak mungkin lah ya jadi pengatur di tengah. Tah bener, berarti kudu aya ngaping lah ngaping oke. Jangan sampai hilang semua, tetap ada ya walaupun kuantitasnya hanya 1 atau yang penting bisa bagaimana menuntun pemain-pemain muda dan jadi aya pemimpin lah di lapangan, tidak hanya di luar lapangan tapi di dalam lapangan juga tetap harus ada itu untuk bisa memanage, mengatur atau memimpin atau mengendalikan pemain-pemain muda, karena pemain muda mah kadang-kadangnya di luar kontrol emosi jalannya, kadang-kadang emosinya masih labil tuh. Dari pemain-pemain yang sekarang bermain
pemain yang akan habis kontraknya Rahmat Irianto kemarin ya 31 Maret 2025 belum ada kabar sampai sekarang. Ciro Alves 30 April. Ya. Kevin Ray Mendoza 31 Mei nanti habis kontrak. Nick Kuiper 31 Mei 2025. Edo Febriansah pun 31 Mei 2025. Rian Kurnia 31 Mei 2025. Beckham Putra 30 Juni 2025. Gustavo Pranca akhir musim. Tiron pun akhir musim. Kocijan akhir musim. David Da Silva akhir musim. Itu pemain-pemain yang habis kontraknya tahun sekarang. Ya, dan diprediksi Mentile akan ada ngebongkar gedenya. Perombakan sepertinya akan ada perombakan besar-besaran lahnya, dalam artian ya profesional lah. Sekarang banyak pemain yang cedera dan banyak yang itu juga mungkin ya buk lain teh gada ini profesionalnya. Itu juga kemungkinan besar akan banyak yang digeser. Oh ya. Ya bagaimana kondisinya ya. Konsentrasi cager lah. Ya karena ya bagaimanapun butuh pemain yang siap, yang fit untuk menghadapi musim depan, dan ketika cedera panjang mungkin pemain-pemain itu butuh waktu untuk pemulihan dan ya untuk kembali, mudah-mudahan segera pulih dan segera kembali bisa tampil dengan performa terbaiknya. Itu Mang Tile. ngomong kumaha Ya lebih bagus ke depannya supaya kata tadi penyegaran lah, penyegaran, regenerasi, investasi pemain muda untuk 2 tahun 3 tahun ke depan. Lebih baik kan, lebih positifnya tenang dukung. Ya, tapi yang pasti ya sayanya sebagai bobotoh, sebagai mengapresiasi lah dengan pengorbanan dari para pemain yang harus menjalani masa pemulihan yang panjang, karena bagaimanapun mereka berbuat itu untuk Persibnya, dan Persib sekarang mudah-mudahan juara, secepatnya juara juga itu adalah kontribusi dari, dan mereka yang tetap akan dikenal menjadi legenda. Ya, mereka adalah bagian dari Persib Bandung. Kudunya paparhan Pak Wali Kota untuk pemain-pemain yang berkontribusinya dari juara kemarin, sekarang bahkan back to back. Ya. Nggak sesuai angkat jadi warga kehormatan Kota Bandungnya, nyen KTP khusus, apresiasi lah. Jadi warga kehormatan Kota Bandung, sehingga mereka benar-benar sangat menjadi legenda di Persib, karena ini merupakan sejarah Persib kalaupun insya Allah juara kembali tahun ini. Minimal kenangan jadi warga kehormatan Kota Bandung. Ulah sampai siga kamarinya pemain timnas mereka laju ketika itu bisa VIP-nya kudu mayar deh. Nah, urang belajar dari situ bagaimana bisa menghargai para pemain, para legenda-legenda Persib ketika itu. Bagaimanapun para legenda pasti memiliki hati untuk Persib lah. Ya, semoga saja 4 pertandingan ke depan tidak ada hal-hal yang cukup mengganggu. Baik jalannya pertandingan, segala sesuatunya tetap berjalan lancar. Persib berambisi dalam meraih 2 poin yang sangat 2 poin kecil tapi sangat panjang perjalanannya dalam 4 pertandingan ke depan. Semoga selalu tetap fokus, selalu diberi kesehatan, tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, fighting spirit. Meskipun 2 poin ini sangat krusial sekali melawan Maluku, Barito, Tangerang, dan Persis Solo. Semoga semuanya selalu diberi kelancaran. Hatur nuhun bobotoh, maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.